Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-ummahat wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu bisa berkumpul kembali ya dalam rangka untuk bertafaquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih dengan membahas kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adabi wa Makarimil Akhlaqi Al-Masyru'ah, ya, tentang kitab adab dan akhlak mulia dalam Islam yang disusun oleh Fadilatul Ustadz Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini menyangkut dua poin. Yang pertama, at-taghaful, adalah pura-pura tidak tahu, akhlak mulia yang terlupakan. Makanya judul kita di poster siang ini adalah akhlak mulia yang terlupakan, tentang taghaful. Kemudian yang kedua tentang bagaimana seorang hidup dengan fitrah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Ada 10 fitrah yang seharusnya seorang manusia, ya, apalagi dia seorang muslim, ya, dan muslimah, menghiasi dirinya dengan fitrah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang pertama, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah tentang taghaful. Tentang taghaful, pura-pura tidak tahu. Ini termasuk akhlak yang mulia, ya, yang seharusnya ada pada diri seorang muslim. Apa maksud pura-pura tidak tahu ini? Apakah dalam setiap perkara ataukah tidak, dijelaskan oleh para ulama. Saya sebutkan dulu redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, min makarimi al-akhlaq at-taghaful. Di antara bentuk akhlak mulia adalah at-taghaful, pura-pura tidak tahu atau tidak mendengar, tidak melihat. Tentang apa? An zuhuri masawi innas, tentang apa-apa yang tersingkap dari tindak tanduk manusia yang dianggap tidak layak, ya, yang dianggap tidak layak, ya, wabil khusus secara yang tidak disengaja. Wa ma yabdu fi ghafalatihim, dan apa yang muncul dari tindak tanduk mereka yang disebabkan karena kelalaian. Sebagai contoh, min kashfi aurah, tersingkapnya aurat, au khuruji rihin laha sautun aurih, atau keluarnya angin,
dari belakang, entah itu yang bersuara atau yang tidak, ya. Nah, sikap mulia seorang muslim adalah at-taghaful, yakni pura-pura tidak tahu, tidak mendengar atau tidak melihat. Dan ini akhlak mulia yang subhanallah sudah hampir hilang di sebagian masyarakat. Ya, bahkan sebagiannya lagi bukan taghaful, malah dicari-cari. Ya, ketika di majelis ada aromaterapi misalkan. Tahu aromaterapi maksudnya? Ada bau aromaterapi. Ya, artinya ada yang buang angin. Wah, itu diinterogasi satu-satu. Ente yang kentut ya, ente yang kentut ya. Terus diinterogasi satu-satu. Ya, ini enggak benar. Ini bukan bagian dari at-taghaful. Disebutkan oleh para ulama, ayuhal ikhwah, kenapa disebutkan ini? Karena ini bagian dari adab yang al-muta'alliqah bil majalis, adab di majlis. Entah itu majelis ilmu atau majelis perkumpulan atau yang namanya majelis dalam bahasa Arab itu maksudnya umum. Majelis ibu lagi duduk-duduk, entah itu lagi ngopi, ngeteh bersama, handai tolan, itu majelis. Ya, kata orang Arab namanya majelis. Ya, majelis artinya duduk-duduk. Entah itu duduk yang serius atau ngobrol hanya sekedar menghabiskan waktu, itu namanya majelis. Ya, dan ini bagian dari adab majelis. Li'anal insana qad yakunu jalisan wahdahu. Bisa jadi orang duduk sendirian dan bisa jadi duduk bersama orang lain, ya. Sehingga tatkala duduk dengan orang lain bermajelis, terkadang terseliplah beberapa tindak tanduk dari orang yang duduk di majelis, tindak tanduk yang keluar dengan natural atau yang tidak disengaja, seperti zuhuru aurah, tersingkapnya aurat, atau seorang keluar anginnya, ya, atau yang sejenisnya, ya, misalkan bersin keluar, maaf, ya, sampai keluar apa itu ingusnya. Ya, ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tersebut juga, ya. Kama qad yahsulu ba'du tasarrufat ghairul maqsudah, dan perilaku-perilaku yang apabila dilakukan di hadapan orang, orangnya bakal malu. Ya. Kama yata'atsar fi firash, atau ketemu sama orang baru bangun tidur ngecap bantalnya di sini. Ya. Ya, ini kan sesuatu yang tidak mau disingkap oleh orang lain. Atau tiba-tiba karena ada kurir datang, dianya kaget, ya, mohon maaf ya, air liurnya masih ada, bangun tidur. Ya, ini sebagai contoh kasus, ya, walaupun kita ketika menyebutkannya sebagian sudah jijik, ya itu contoh kasus, dan ini di lapangan sangat banyak. Akhirnya apa? Kalau orang nggak amanat, disebarluaskan tuh, ya, disebarluaskan ke orang lain. Tadi si fulan tuh, ya, kayaknya kurang disiplin, wah, disematkan macam-macam, jorok lah, disematkan nggak bersih, nggak ngurusin suami, wah, kemana-mana nantinya. Padahal cuma satu poin, nanti melebar kemana-mana. Apalagi kalau diketahuannya sama ibu-ibu, khalas, tembok berbicara nantinya, ya. Atau contoh berikutnya, perilaku yang tidak disengaja dan kalau diungkap itu bisa malu, seperti orang kepleset. Iya apa tidak? Orang kepleset, jatuh, ya, atau dia lagi bawa kopi, bawa teh, tertumpah. Ini sesuatu yang hal yang lumrah terjadi, maka jangan diungkit karena bikin malu dan bikin sedih, bikin kecewa. Udah dia ngambil teh, bikin kopi, udah gitu jatuh, dia nahan amarah, nahan emosi, sama ibunya diungkit. Ya. Nah, ini penting untuk dibahas. Au yakhruju minhu syai'un mimma yakrah min anf, atau keluar dari hidungnya, ya, dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti ini ada 2 poin, ya. Yang seperti ini untuk menghadapi ini perilaku-perilaku tadi apabila tersingkap, ada 2 perkara. Yang pertama adalah
Izharu taghaful, menampakkan yang namanya taghaful tadi, pura-pura nggak tahu, pura-pura tidak tahu. Awil istighalu bi amrin akhar, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain sehingga seakan-akan dia nggak ngeh terhadap perbuatan yang tadi terjadi. Itu juga bagian dari taghaful. Taghaful pura-pura lalai bahasa Arabnya. Pura-pura tidak tahu, ya. Idza kana syai'an mar'iyan fahadza amrun mahmud. Kalau itu sesuatu yang terlihat, maka dia sibukkan diri dengan sesuatu tersebut. Ya, misalkan Anda secara tidak sengaja tersingkap auratnya, orang lain tersingkap auratnya, maka palingkan pandangan, jangan dipenterongin. Ya, walaupun enggak menyinggungnya. Ya, li'alla, apa tujuannya? Tujuannya adalah li'alla yakhjal sahibut tasarruf, agar orang yang melakukan hal tadi tidak malu. Tidak apa? Tidak malu. Coba bayangkan ibu, ya, melakukan hal demikian, orang lainnya mengungkit, malu tidak? Malu. Karena ini sesuatu yang lumrah terjadi di manusia. Ya, li'alla yakhjal sahibut tasarruf min syai'in ghairi murad. Dan ini min makarimil akhlak. Contoh berikutnya, ketika Anda bertamu, ya, ke rumah orang, ternyata sahibul bait mengeluarkan suara dari bilik tirai, maaf, suara kentut. Maka pura-pura antunna enggak dengar. Bukan malah dibahas, dikuliti, di cross check. Ya, sebagian orang di cross check. Ya, ini enggak benar, ini salah. Nah, ini tidak diperbolehkan dan ini bagian dari akhlak karimah. Ini perkara yang pertama, apabila itu perkara yang terlihat, ya. Perkara yang terlihat, maka pura-pura enggak melihatnya atau sibukkan diri dengan perkara yang tidak membuat dia enggak tahu. Yang kedua, izharu adamis sama' wa annahu lam ya'lam bima hasal. Kalau yang kedua, apabila itu perkaranya adalah perkara suara, maka perhatikanlah dengan menampakkan Anda pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar, dan ini perkara yang baik dan termasuk akhlak yang mulia. Ya, termasuk akhlak yang mulia. Ya, waman sami'a dzalika, apabila Anda mendengar hal itu, orang yang misalkan keluar tidak sengaja, fa azhara at-tarash, maka tampakkanlah Anda pura-pura tuli. yakni pura-pura enggak dengar, awin nauma, atau pura-pura ngantuk, pura-pura ngantuk, awil ghaflah, atau benar-benar enggak tahu, enggak dengar, ghaflah, lalai, ya, liuzila khajalal fa'il, agar pelakunya tidak takut, tidak malu. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Pernah terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini Hatim Al-Asam namanya. Al-Asam itu yang tuli. Seorang ulama, ada wanita datang kepadanya minta fatwa. Ya, minta apa? Minta fatwa. Apa yang terjadi? Banyak nanya sama wanita ini, banyak tanya kepada Hatim Al-Asam, sampai akhirnya wanita ini kentut di hadapannya dengan bersuara, kentut yang bersuara. Apa yang terjadi? Wanita tadi berhenti dari pertanyaannya, dia bertanya, mukanya memerah, tampak rasa ketakutan diiringi dengan malu yang luar biasa. Ya, malu yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat, ini Hatim, ini alim, seorang ulama dengan wanita berdua, maksudnya lagi minta fatwa.
Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Hatim? Apakah dia langsung ibu kentut ya? Atau seperti itu? Tidak. Apa kata beliau? Asmi'i sautak fa inni la asma'. Coba keraskanlah suaramu, saya tidak dengar. Tuh lihat. Coba keraskanlah suaramu, saya ini tidak mendengar. Dalam riwayat lain dikatakan, coba angkatlah suaramu, saya ini agak budek. Tuh lihat, agak budek. Mendengar pernyataannya Hatim al-Asam, ya, wanita itu langsung sumringah. Yang tadinya mukanya merah, ya, karena rasa malu, tiba-tiba sumringah kembali dan akhirnya bisa bertanya. Tuh lihat. Dan itu terus, sehingga dengan demikian beliau dinamakan Hatim al-Asam, Hatim yang tuli padahal nggak tuli. So, ini bagian dari akhlak yang mulia, luar biasa. Ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pernah juga di zamannya Umar bin Khattab ketika lagi sholat berjamaah, ada aromaterapi, bau aromaterapi. Paham ya maksudnya bau aromaterapi? yakni maaf, aroma kentut yang ngumbreng di satu ruangan tersebut. Ini lagi sholat apa? Sholat berjamaah. Nah, para sahabat ini udah pada waspada mata-matanya nih, atau kaum muslimin pada saat itu. Siapa nih yang batal, ya dia yang dicurigai. Yang keluar dari shaf, dia yang dicurigai. Ternyata sampai akhir salat, sampai salam, tidak ada yang membatalkan diri keluar. Jadi ada berarti salah satu dari mereka yang salatnya batal tapi sampai salam. Kenapa? Malu. Sampai Umar salam dan tidak ada satu orang pun yang keluar ke toilet untuk mengganti wudhunya. Ya, mengganti wudhunya sampai salam selesai. Akhirnya apa yang dilakukan Umar? Umar menyuruh seluruh kaum muslimin pada saat itu untuk wudhu semuanya. Untuk wudhu semuanya. Untuk apa? Menutupi orang yang tadi kantut, karena agar tidak malu. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia, bisa dipahami. Ya, ini baik ya, perlu untuk kita dengungkan dari sekarang, kita gaungkan, karena kebanyakan orang malah diinterogasi satu persatu sampai dilihat di CCTV-nya. Ya, segala macam ya, dilihat siapa ini yang melakukan ini dan itu segala. Ya, ini penting ya, agar tidak malu. Nanti waliyadzubillah, kalau misalkan ada sebagian orang kayak gitu, nanti kedepannya dia nggak bakal, misalkan di majelis ilmu terjadi yang seperti itu, nanti di pekan berikutnya nggak bakal hadir lagi. Mental, namanya sudah tercoreng dahulu, akhirnya nggak mau, udah deh, lebih baik di rumah aja daripada nanggung rasa malu. Jadi ini pentingnya namanya at-taghaful, pentingnya untuk pura-pura tidak memahami apapun yang terjadi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua, ayyuhal ikhwah, adalah tentang fitrah. Ya, yang mana ini bagian dari ajaran seluruh para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seorang muslim dan muslimah selalu ya memperhatikan fitrahnya, yang mana jumlahnya ada 10 yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam hadis. Ya, sebagian khusus bagi laki-laki, sebagiannya laki dan perempuan. Ya, asrun minal fitrah. Kita sebutkan, kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, asyratun minal fitrah. Ada 10 dari fitrah. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. 5 di kepala dan 5 setelahnya itu di badan. 5 di kepala dan 5 di badan. Maksudnya adalah asrun minal fitrah. Apa maksud dari fitrah di sini? Ya, ini ada penjelasan dari para ulama. Al-fitrah dikatakan ada beberapa pendapat.
mengatakan fitrah yang dimaksud adalah sunnah. Fitrah yang dimaksud adalah sunnah. Ada juga yang mengatakan al-fitratu at-tariqatu al-mahmudah allati istannaha al-anbiya, yaitu ajarannya seluruh para nabi. Semuanya berkutat masalah fitrah ini. 10 fitrah yang dipraktekkan oleh para nabi. Sebagian ulama lagi mengartikan al-fitratu al-khilqah al-mubtada'ah, penciptaan pertama yang ada pada manusia, sehingga apabila dibiarkan atau tidak diperhatikan bisa yang namanya merubah ciptaan, bisa yang namanya sampai merubah ciptaan. Wal ahsanu, dan pengertian yang tepat maksud dari fitrah adalah ma jabalallahul khalqa alaihi, yakni apa-apa yang sudah Allah jibillahkan, kasihkan dalam penciptaan di awal, ya, dari segi tabiat dan untuk perbuatan, mimma tad'u ilaihil fitrah as-salimah, yang mana apabila seorang menghiasi dirinya dengan fitrah ini, perkara-perkara fitrah ini, maka itu bagian dari fitrah yang benar, ya, fitrah-fitrah yang benar. Dan seorang apabila menghiasinya, maka itulah sebagai pertanda mempersempurna penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata para ulama, maksud dari al-fitrah kesimpulannya adalah anna hadhil asya idza tasafa bihal insan kana al-fitrah. Apabila seorang hamba menghiasi dirinya dengan sesuatu yang akan kita sebutkan, maka dia berada di atas fitrah yang Allah fitrahkan kepadanya, yang Allah fitrahkan kepadanya. Bahkan kata al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala, hadhil khisalu mujtami'atun fi annaha muhafizatun ala husnil hay'ati wan nazafa. Bahkan seorang apabila menggunakan fitrah ini, maka dia berada dalam puncak al-hay'ah, puncak kesempurnaan, kebersihan, ya, wakilahuma yahsulu bihil baqa ala ahsani kamalil khilqa, sehingga membantu untuk selalu berada di atas kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa saja fitrah yang dimaksud? Ada 10 yang disebutkan oleh para ulama. Di sini disebutkan 9, satunya diperselisihkan oleh ulama, ada hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah, ada 10 bagian dari fitrah. Yang pertama, qassus syarib, menipisi kumis, ini bagi laki-laki. Wa i'fa'ul lihya, membiarkan jenggot. Kemudian yang ketiga, as-siwak, bersiwak, ketiga. Kemudian yang keempat, istinsyaqul ma, mengambil air diserap dengan hidung, yaitu istinsyaq. Nanti juga ada istinthar, mengeluarkannya. Wa qassul adhafir, memotong kuku. Wa ghuslul barajim, mencuci sela-sela jari. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, intiqasul ma adalah maksudnya istinja, ya, maaf seperti cebok. Wa qala rawi, yang terakhir, wa nasitul asyira, dan aku lupa yang ke-10, illa an takunal madmadah, kecuali itu berkumur-kumur, dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Itulah 10 asyratun dari fitrah. Apabila seorang hamba menghiasi dirinya dengan 10 ini, maka dia berada di atas kesempurnaan, di atas kesempurnaan. Yang pertama, dan sekali lagi, ya, al-khisalu ba'duha mujma'ali wa ba'duha khilaf. Ini ada yang diperselisihkan, dan sebagian lagi ada yang
disepakati, ya, seperti khitan, madmadah wal istinsyaq. Ini diperselisihkan oleh ulama. Khitan juga masuk walaupun tadi tidak disebutkan, seperti berkumur-kumur, seperti beristinsyaq, mengambil air ke hidung, ya, khilafnya apakah ini wajib ataukah ini sunnah. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sebagian mengatakan itu wajib, sebagiannya lagi itu adalah sunnah. Bahkan kata pengarang kitab, wallazi indi anna jami'aha wajib. Menurut pengarang kitab Syekh Abdullah Al-Fauzan, semua perkara tadi itu hukumnya wajib, dan seseorang wajib untuk melengkapi dirinya dengan fitrah tadi, apalagi dia bagian dari seorang muslimin, ya, seorang muslimin, untuk menjelaskan bahwasanya agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Tapi yang pertama adalah al-madmadah. Ada 10, kita ringkas. Al-madmadah, berkumur-kumur, ya. Dan ini dilakukan entah di wudu ataupun di luar wudu. Dalam berwudu dan dalam mandi ada khilaf di antara ulama, apakah berkumur-kumur ini hukumnya wajib ataukah tidak. Sebagian ulama madhab Hambali mengatakan wajib, termasuk pengarang kitab ini. Sebagian lagi mengatakannya itu sunnah. Sebagian lagi ada yang menggabungkan dengan ketika membasuh wajah atau dengan wajah itu sendiri menjadi sunnah. Wallahu ta'ala alam, yang rajih bahwasanya berkumur-kumur tidaklah wajib, akan tetapi ini bagian dari kebersihan, sehingga sangat jorok kalau seorang hamba tidak berkumur-kumur, entah itu di wudu ataupun ketika, ya, di luar wudu. Kalau di wudu saja tidak berkumur-kumur, khawatir di luar wudu pun tidak berkumur-kumur, apalagi setelah makan, apalagi setelah bangun tidur, habis itu ngomong sama orang, sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, akhirnya kan bermuamalah. Kalau biasanya nih ibu, ya, bau mulut itu sesuatu yang tidak disadari. Iya apa tidak? Disadari oleh orang yang sendirinya. Yang menyadarinya siapa? Orang yang sedang berinteraksi dengan dia. Ya, kalau ketemunya sama orang yang asal ngomong saja, itu bau mulut, belum bisa gigi, ya. Itu terkadang ada beberapa orang yang harus digitukan biar sadar. Sebagian lagi mau digitukan atau tidak, yang nggak sadar-sadar, dablek. Bahkan merasa anak yang paling bersih, ya, seperti bau mulut, ya, yang nggak sadar, bau ketiak, ya, apalagi yang nggak mandi. Sebagian sekarang hujan terus, kena air itu kayak kesetrum katanya. Ya mending kalau dia nggak mandi pakai deodoran, ini wala deodoran wala minyak wangi, ketemu sesuai dengan natural baunya. Subhanallah, udah gitu ketemu mau datang arisan ibu-ibu, subhanallah, itu bau parfum ruangan kalah dengan baunya dia, tapi nggak nyadar. Nah ini yang harus disadarkan. Nah yang seperti ini jangan tagaful. Yang seperti itu jangan tagaful, tentunya diingatkannya dengan baik-baik. Ya, jangan di hadapan ibu-ibu lagi arisan itu bau, sana pulang dulu. Ya besok-besoknya akan bukan gak hadir lagi, bakal saling boikot 7 turunan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi al-madmadah bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, terlebih ketika berwudu. Ya, dan ini bagian dari syariat. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Al-istinsyaq yang kedua adalah mengambil air untuk ditaruh sedot ke hidung atau diserot ke hidung. Dan ini bagian dari sunnah al-fitrah. Dan ini bagus untuk kesehatan. Orang yang suka istinsyaq, kata para pemerhati kesehatan, ya, jarang terkena flu. Orang yang suka istinsyaq ketika berwudu, minimal ketika berwudu, ya, maka itu bagus untuk kesehatan hidungnya. Bahkan termasuk terapi untuk seorang tidak gampang terkena flu. Kalaupun terkena flu, nggak sesering
seperti orang yang jarang istinsyak. Ya, istinsyak ini sangat bagus sekali, termasuk terapi. Ya, selain itu ibadah tentunya menurut sebagian riset para ilmu kedokteran. Ya, walaupun ini bisa benar bisa salah. Ya, akan tapi penting ya untuk membersihkan apa yang ada dalam hidungnya dari kotoran-kotoran, dari debu-debu yang ada. Tuh lihat, agama Islam tuh benar-benar agama cinta kebersihan. Sehingga sangat aneh kalau ada seorang muslim, seorang muslimah tidak memperhatikan kebersihannya. Berarti ada yang salah, big wrong, salah besar. Karena Islam sendiri yang ia anut sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. An-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan bagian dari keimanan. Ya, jadi hati-hati kalau tidak memperhatikan kebersihannya. Qanimuddin azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau istinsyak berarti juga harus istinthar. Ya, istinthar mengeluarkan air dari hidung. Baik. Kemudian yang ketiga adalah asiwak, bersiwak. Dan siwak ini adalah ibadah. Ya, sebagian ulama mengkiaskannya dengan membersihkan dengan odol dan sikat gigi. Ya, namun siwak itu sendiri dengan kayu yang dari pohon arok ya, yang ada di Jazirah Arab itu sendiri berpahala dan dianjurkan oleh Nabi SAW dalam beberapa kondisi, seperti ketika ingin sholat, ketika ingin wudhu, ketika bangun tidur, ketika masuk rumah. Karena siwak itu sendiri kata Nabi matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Orang yang siwak itu membersihkan mulut dan ya mendapat keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi siwak itu sendiri yang dari pohon arok, kayu batang itu ibadah. Sehingga kalau ingin dapat pahala ketika membersihkannya wajib ya harus dengan siwak. Dan orang yang suka siwak dengan kayu ini, maka sampai tuanya giginya masih utuh. Karena kata sebagian para riset mengatakan di siwak itu sendiri ini Masya Allah bagian dari mukjizat agama Islam dan mukjizat Rasul SAW ya. Karena di siwak itu sendiri ada enzim-enzim yang dibutuhkan oleh mulut dan gigi serta gusi yang tidak ada pada odol-odol zaman sekarang. Ya, odol-odol zaman sekarang, ya ini pasta gigi zaman sekarang itu lebih alami, lebih natural dan lebih dibutuhkan oleh mulut, akan menghilangkan bau mulut siwak. Ya, ini kita berbicara siwaknya dulu. Kalau mau ditambahkan dengan pasta gigi dan odol silakan. Ya, silakan. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala karena siwak itu sendiri dengan kayu tersebut itu pahala. Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in wa inda kulli salat. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu dan setiap kali salat. Ya, setiap kali wudu dan setiap kali salat. Kalau siwak ini ada di santero jagat bumi, mungkin bisa hukumnya wajib. Cuma Nabi seakan-akan tahu bahwa siwak hanya ada di Jazirah Arab dan umatnya bukan di Jazirah Arab saja. Iya apa tidak? Sehingga kalau diwajibkannya siwak, maka itu bisa memberatkan umatnya nanti. Dan sampai sekarang pohon siwak hanya di Jazirah Arab. Tidak ada di Indonesia. Tidak ada di negeri-negeri lain, sehingga itu memberatkan. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati. Sekiranya tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan mereka. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga kembali kepada hukum asal, setelahnya adalah hukumnya jadi sunnah. Jadi sunnah dengan siwak. Adapun kalau tidak bisa dengan siwak, maka tidak mengapa ya beralih dengan pasta gigi dan odolnya, misalnya dengan sikat gigi dan dengan pasta giginya, ya tidak masalah. Dan mudah-mudahan itu juga bisa mendapatkan pahala
karena kita niatnya untuk membersihkan mulut kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, untuk bisa bertemu dengan orang dan orang bisa nyaman dengan kita, ya, tidak gimana sih perasaannya kalau ibu ketemu sama orangnya bau mulut, nyengir. Bau mulut tuh ada yang natural, ada yang karena dia jorok, ada yang bau mulut karena penyakit, ya, waliyadzubillah, seperti karena dia sakit lambung atau karena satu dan lain hal, atau karena dia jarang gosok gigi misalkan. Nah, yang jarang gosok gigi ini yang bahaya, ya. Dan seharusnya orang yang seperti ini yang misalkan sakit karena penyakit harus tahu diri, ya, seperti ketika ngomong tutup hidungnya atau pakai masker, ya, jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan siwak ini dianjurkan sekali ketika berwudu, dianjurkan sekali bahkan ketika sedang berpuasa. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masuk rumah, ketika Nabi bangun tidur, ketika Nabi berwudu, ketika Nabi mau sholat, itu bersiwak, ya. Jadi sangat baik sekali untuk dilakukan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian yang keberapa? Yang ke-10. 1, 2 tadi dari madmadah, istinsyaq, siwak. Yang keempat adalah qasu asyarib, mencukur kumis. Ini bagi laki-laki, ya, karena perempuan nggak ada kumisnya kecuali 1-2 yang ada, ya. Mencukur kumis ini bagian dari fitrah. Ini ada khilaf di antara ulama, apakah mencukur kumisnya itu dikerok habis ataukah hanya dicukur. Ini khilaf di antara ulama. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah dengan ditipisi kumisnya, digunting. Itu digunting, bukan dikerok sampai habis. Karena kalau dikerok sampai habis, nanti tumbuhnya itu langsung langsung banyak, langsung lebat, ya. Bahkan ada sebagian dari ulama mengatakan, ya, Ibnu Abdul Hakim mengatakan, wa ara an yu'addaba man halaqa syaribahu. Dan aku berpendapat orang yang mencukur kumisnya sampai habis itu harus dihukum. Harus dihukum. Jadi laki-laki, bahkan Imam Malik kalau nggak salah mengatakan laki-laki yang mencukur kumisnya sampai habis dicap sebagai banci. Ya, dicukur sampai habis kumisnya. Ya, walaupun sekali lagi ini khilaf di antara ulama, ya, ada yang mencukurnya, ada yang sebagian cuman bagian bibirnya saja, jangan sampai kena kumisnya, ya. Apalagi yang sampai kena bibirnya itu dicukur, ditipisin. Ada yang ditipisin semuanya, ada yang tidak ditipisi sampai pendek, misalkan, itu juga bisa. Tapi yang nggak boleh itu adalah dengan dikerok, walaupun ada sebagian ulama yang memandangnya demikian. Ini bagian dari fitrah. Karena kalau laki-laki kumisnya dibiarkan jorok, ya, sampai bibir hitam, bibir atasnya itu ketutup. Gimana nanti kalau dia minum susu misalkan? Kumisnya kayak dicat nantinya warna putih. Ya, ini kan jorok, ya. Kata orang Jawa Tengah namanya ini kemproh namanya. Ini enggak baik, ya, tidak baik. Dan pemandangannya pun juga enggak baik, ya. Antum makan ini atau minum, ininya semuanya nempel, ya. Kalau laki perempuan kan nggak ada, iya. Tapi kalau ibu kan bisa jadi nanti bisa mengarahkan ke suami atau ke anak laki-lakinya, ya, anak laki-lakinya untuk tidak harus memperhatikan fitrah ini, yaitu kumis. Karena banyak riwayat yang mengatakan waqasus syarib, tipisi kumis, ya.
Qos itu apa? Gunting. Ya, bukan halik, bukan halik. Taib, kemudian yang kelima adalah irfa'ul lihya, dan ini juga bagi laki-laki, membiarkan jenggot. Bagian dari fitrah membiarkan jenggot, dibiarkan dan tidak boleh dicukur atau dipendekkan. Ya, wal i'fa'u tark. Al-i'fa artinya membiarkan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh Nabi SAW, yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengatakan a'fu al-liha, biarkanlah jenggot, dan ini bagian dari zina, perhiasan yang ada pada laki-laki. Ya, wal lihyatu mana baca minasyari alal khaddain wadzaqan, yang namanya jenggot itu yang tumbuh di pipi sampai ke apa ini namanya, janggut, apa namanya, zakon. Ya, iya itu janggut. Nah, itu namanya bagian dari lihya. Lihya artinya jenggot, ya, yang artinya jenggot. Kemudian, dan haram bagi laki-laki mencukur jenggot, karena ini spesial bagi laki-laki dari perempuan. Perempuan nggak punya jenggot. Perempuan kalau punya jenggot wajib dicukur. Lah, perempuan kalau punya kumis wajib dicukur, dan dibiarkan. Sebagian orang kayak merasa spesial nih, saya perempuan ada jenggotnya. Ini perempuan saya ada kumisnya. Ada sebagian saya tahu. Maka tidak diperbolehkan, harus dicukur. Kalau laki-laki masalah jenggot, ya ini tidak diperbolehkan untuk dicukur. Ya, karena Nabi SAW jenggotnya lebat. Bahkan Nabi itu tahu, para sahabat itu tahu Nabi itu berucap ketika sholat dengan gerakan jenggotnya. Dengan gerakan jenggotnya. Bahkan orang yang mencukur jenggotnya laki-laki itu dia menyerupai wanita. Menyerupai wanita. Dan kita tahu menyerupai wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa, al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat laki-laki yang mirip wanita dan wanita yang mirip laki-laki. Ya, di antara kespesialan dari laki-laki adalah jenggot, sehingga tatkala dia mencukur jenggotnya sampai habis, maka dia dikatakan mirip seperti wanita, tasyabbuh, menyerupai wanita. Wa muthlah, tindakan merubah ciptaan. Ya, muthlah itu apa ya? Kayak memutilasi gitu. Wa taghyir li khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah ciptaan Allah. Makanya dulu pernah ada ini cerita dari Syekh Albani rahimahullah taala, ketika masuk rumah sakit perawatnya ganteng. Perawatnya ganteng, enggak berjenggot. Apa kata ulama ini? Ya, semoga Allah memberikan kepadamu ketampanan yang hakiki sebagaimana ketampanan pria pada lainnya. Apa ketampanan pria pada lainnya? Yaitu memiliki jenggot. Sehingga kalau laki-laki tidak berjenggot, maka dia dikatakan mirip seperti wanita. Dan itu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghiasi laki-laki dengan jenggotnya dan yang menghiasi perempuan dengan rasa malunya. Ya, itu perkataan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keenam adalah, dan ini yang di jasad, mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan ini bagian dari fitrah dan ini hukumnya wajib. Ya, ini bagian dari fitrah. Ya, entah itu bulu kemaluan adalah bulu yang tumbuh, ya, di sekitar kemaluan sampai ke pusar. Ya, sampai ke pusar atau di atasnya, maka wajib untuk dikerok. Ya, dicukur, dia dicukur. Ya, kenapa dengan kata dikerok? Karena supaya, atau dicukur supaya memudahkan. Dan ini ada
ada hikmahnya. Wal jumhur, sebagian jumhur mengatakan ini sunnah, sebagian yang lagi mengatakan ini wajib. Hikmah dicukur bulu kemaluan ada banyak, ada 3 disebutkan. Yang pertama, menjauhkan seseorang dari penyakit-penyakit yang disebabkan dari kulit atau bakteri-bakteri yang disebabkan karena kotornya sesuatu, dan maaf, bulu kemaluan itu tidaklah bersih. Kemudian yang kedua, ini disebutkan ini sunnah, ini ilmu ya, jadi tidak ada rasa malu dalam bab ini. Izalatuhu mutadhammina likamali tahara, agar lebih semakin sempurna menjaga kebersihannya. Dan yang ketiga adalah dalam rangka untuk menjaga hubungan suami istri, ya, menjaga hubungan suami istri ya, dan itu hukumnya. Adapun ini, maaf kita singgung juga karena ini bagian dari ilmu. Adapun sya'ru ad-dubur, bulu yang tumbuh di sekitar belakang ya, maaf seperti dubur ya, ini bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengkiaskan dengan bulu kemaluan, wajib dicukur. Sebagian lagi tidak ya, tapi mengatakan itu sangat dianjurkan karena ini juga bagian dari kebersihan agar ketika istinja bisa sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, natful ibtain, mencabut bulu ketiak. Nah, kalau bulu ketiak itu dicabut, ini bagi mereka yang bisa. Tapi bagi sebagian orang, dan ini kebanyakan, ketika dicabut langsung tumbuh yang namanya bisul di ketiaknya, maka diringankan, dibolehkan dengan mencukurnya ya, dengan alat-alat yang ada pada masa sekarang. Dan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib karena bulu ketiak jika tidak dibersihkan maka akan menjadi sarang bau ketiak, dan ketiak sendiri bau, kemudian ada bulunya ya, maka ini ya sangat meresahkan nantinya, apalagi kalau orangnya suka bersosial. Ya, ketiak saja tanpa bulu itu bisa bau kalau kecampur keringat. Bagaimana lagi kalau ketiaknya seperti kebun raya Bogor? Ya. Ya, ini bahaya banget ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya adalah taklimul adfar, memotong kuku. Memotong kuku ya, kita tahu memotong kuku itu termasuk bagian dari fitrah, sehingga termasuk kesalahan orang apabila membiarkan kukunya panjang dalam waktu tertentu. Dia telah menyelisihi fitrahnya, apapun urusannya, mau untuk inikah atau untuk itu, karena itu bukan dari fitrah ketika membiarkan sebagian kukunya panjang satu, yang lain dipotong. Ini nggak benar, menyerupai ya makhluk atau menyerupai setan, walaupun tidak ada dalilnya ya, karena kita terbayang setan kukunya panjang-panjang ya, itu bukan dari fitrah. Fitrahnya adalah mencukur atau memotong kuku, karena kuku apabila panjang sedikit saja itu termasuk sarang bakteri ya, kotoran-kotoran, apalagi kalau yang makannya pakai tangan ya, makanya pakai tangan, kukunya hitam-hitam ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau dia penjual nasi, penjual makanan, ngambilnya nggak pakai sarung tangan, pakai tangannya sendiri. Wah, itu vitamin A sampai Z kumpul semua. Apalagi tangan kirinya juga ikut ngambil, kan tangan kiri untuk istinja ya, ini sangat menjijikan ya. Lihat, Islam adalah agama kebersihan, agama fitrah. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi harus diperhatikan masalah ini ya. Taklimul adhafir, memotong kuku, bagian dari fitrah ya, bagian dari fitrah. Kemudian yang berikutnya adalah istinja, dan ini bagian dari agama Islam
Ya, istinja adalah membersihkan kotoran dengan air. Adapun istijmar membersihkan kotoran dengan batu atau yang mungkin sekarang istilahnya dengan tisu. Ya, istinja ini bagian dari kesempurnaan agama Islam. Di agama lain tidak. Buktinya antum kalau ke negeri kafir tidak ada tuh alat untuk istinja, adanya cuma dikasih tisu doang. Ya, menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang cinta kebersihan. Dan istinja dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Walaupun dia kidal. Tahu kidal, Bu? Kidal adalah kiri dari lahir. Ya. Makan dan minum dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Enggak boleh dibalik. Selain dari itu silahkan. Mau main badminton dengan tangan kiri, tafadhol. Ya. Mau nulis dengan tangan kiri silakan, tapi makan dan minum dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Kemudian al-khitan. Al-khitan adalah bagian dari fitrah. Wajib bagi laki-laki untuk khitan. Ya, wajib bagi laki-laki untuk khitan. Ya, karena ini adalah bagian dari kebersihan. Karena apabila tidak dikhitan, maka istinjanya itu nggak sempurna, masih ada bekas-bekas air kencing yang tersendat keluarnya. Makanya apabila tidak dikhitan itu bisa menyebabkan nanti penyakit yang kronis. Waliyadzubillah. Ya, itu namanya khitan. Dan itu juga bagian dari fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Adapun bagi wanita ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Wal madhhab indal Hanabila annal khitana wajibun 'ala dzakari wal untha. Pendapat pertama, pendapat madhab Hambali, bahwasanya laki-laki dan perempuan wajib berkhitan. Karena dalilnya itu umum, wajibnya untuk laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua, wallahu ta'ala alam, di sini disebut rajih, kuat, bahwasanya itu wajib bagi laki-laki dunal untha, tanpa wanita. Wanita dikatakan sebagai yang sunnah saja. Li'adamil amri bihi fi haqqiha wa li'adamil ma'nal mawjud fil khitani zakat. Ya, karena tidak ada kespesialan dalam bab ini secara khusus masalah al-khitan. Wallahu ta'ala alam fa innahu fi haqqihi izalatu athar. Karena kalau bagi laki-laki kenapa dikatakan wajib? Karena untuk menghilangkan kotoran. Ya, dan itu bagian dari kesempurnaan. Dan dalam wanita dalam rangka untuk khitan itu untuk apa? Untuk memperingan syahwatnya. Memperingan syahwatnya. Karena memang ada sebagian wanita kalau tidak dikhitan, wallahu alam, saya kurang tahu, itu bisa syahwatnya menggelora terus, tidak bisa berhenti. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan khitan itu wajib juga bagi wanita. Ya, ada yang mengatakan wajib bagi wanita dan itu yang afdal, khitan bagi wanita. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya karena saya dari Bogor ya, jadi agak sedikit ada waktu yang lebih di jalan. Jika ada yang mau ditanyakan, maka dipersilakan. Nah, silakan Ibu. Di belakang, bagaimana cara mengatasi orang yang di depan kita baik, di belakang buruk? Nah, yang pertama bagaimana menghadapi orang yang baik di depan, buruk di belakang. Cara menghadapinya tinggalkan dia, blacklist dia, blokir nomornya, telepon, delete kontak. Itu cara yang paling efektif untuk supaya hidup tenang, damai, ya, dunia dan akhirat. Kalau ibunya mau bersabar ya silakan, tapi itu penyakit orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu penyakit dan itu munafik. Orang munafik.
Ya, itu bukan sahib, bukan teman yang baik, teman yang ada sebagian orang yang kalau kita berteman madorot untuk kita. Yaitu orang seperti ini, di depan kita baik tapi di belakang buruk, maka tinggalkan orang seperti ini. Ya, tinggalkan orang seperti ini jika Anda ingin hidupnya nyaman. Jika Anda ingin hidupnya nyaman. Terus yang kedua tadi telah disebutkan bahwa apa makna fitrah tadi telah disebutkan, yakni perkara-perkara yang sudah Allah jibillahkan, sudah Allah anugerahkan sebagai penciptaan dasar manusia. Sehingga apabila seorang memperhatikan fitrahnya, maka dia seakan-akan hidup dengan penciptaan yang Allah ciptakan untuknya. Dan apabila ia tinggalkan, maka dia dikatakan bisa masuk dalam kategori tidak memperhatikan penciptaan Allah Azza wa Jalla, atau sampai dikatakan merubah ciptaan Allah, seperti kuku yang panjang tidak dipotong, seperti ya bulu ketiak, seperti bulu kemaluan. Ya, selain dari hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan itu mengandung kebersihan, maka ada unsur seperti ya tidak mau mengikuti SOP yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Fitrah yang tadi disebutkan ada 10. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nah, silakan Ibu. Bulu yang bagaimana dengan bulu wajah yang ada di wanita? Perlu kita perhatikan, ada beberapa khilqah penciptaan yang boleh untuk dihilangkan karena itu bagian dari aib misalnya. Seperti jangankan bulu wajah, tompel saja. Tompel itu aib dalam sesuatu yang kurang. Boleh nggak dihilangkan? Boleh. Dan itu tidak bagian dari merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau dibiarkan bisa merusak keindahan, estetika kalau orang bahasa sekarang bilangnya. Ya, maka tidak masalah seperti tadi merubah atau menghilangkan bulu yang di sini. Karena pada dasarnya wanita tidak memiliki bulu di wajahnya kecuali alis sama bulu mata. Nah, kalau orang yang mengkerok alisnya kemudian diganti pakai spidol atau pakai pensil, ini sudah terang-terangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, pelakunya bisa terancam mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi merubah sesuatu yang di luar kebiasaan itu tidak masalah. Seperti kawat gigi. Kawat gigi tidak merubah ciptaan Allah jika memang giginya bermasalah. Jika giginya tumpang tindih, atau giginya maju, atau giginya kurang baik, maka ketika dia datang ke dokter, ini bisa dirapikan supaya kembali normal. Kembali normal, maka itu tidak masalah, apalagi untuk hajat. Tapi kalau sampai merenggangkan giginya, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Atau memakai kawat gigi karena giginya sudah rapi, sudah bagus, tapi hanya untuk estetika, ketika dia bisa senyumnya ada gambar love dari kawat giginya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi ada kebutuhannya. Jadi seperti itu tidak masalah. Ya. Hampir mirip hukumnya seperti wanita punya kumis atau punya jenggot, ya wajib dicukur. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Termasuk juga sebagian bulu di betis. Boleh dihilangkan apa tidak? Bagi wanita boleh. Namun bagi laki-laki khilaf. Bagi laki-laki ini diperdebatkan oleh para ulama, karena itu diantara ciri laki-laki ya ada bulu di betisnya, misalkan di
di apa namanya di betisnya ini apa namanya sebagai hukum asal. Wallahu a'lam. Dan juga kalau dikerok nanti bisa tumbuhnya semakin padat, semakin lebat. Nah, ada lagi yang bertanya? Satu lagi kalau ada. Nah, silahkan. Tidak ada? Sepertinya cukup? Cukup ya? Apa sudah nih? Ya, termasuk tadi alis yang nggak diperbolehkan. Kemudian apa lagi? Nah, sudah. Ya. Kalau tidak ada hajat, tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan lagi, kelas? Tidak ada? Tidak ada ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, bagi para ibu-ibu dan yang menyaksikan lewat online. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.